Oke, baik teman-teman. Saudara sekalian, hari ini saya sambil kuliah umum pasca sarjana Universitas Islam Marathon Unisma yang itu di zaman budaya baru. Saya masih kecil, masih universitas pinggir jalan sekarang luar biasa, masuk ke peringkat dunia di nasional, apalagi di perguruan tinggi. Saya bersyukur bisa hadir ke sini dan hadir untuk memberikan sedikit. Sudah ada beberapa pertanyaan juga dari media kepada saya tentang kasus Kurang keras, Pak. Pak, agak keras lagi, Pak Men. Ada beberapa pertanyaan di wakil-wakil saudara dari para wartawan kepada saya tadi malam melalui WA ya tentang MA atau tentang Papua, Lukas NMB. Saudara, kasus Lukas NMB itu sekali lagi saya tegaskan itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Dan itu adalah atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas NMB itu diproses secara hukum karena indikasi korupsinya sudah cukup secara hukum. Lalu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi 1 miliar. Lalu di sana mau berontak atau mau marah-marah, katanya kok 1 miliar ditersangkakan. Maka saya jelaskan bukan 1 miliar, itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia, karena sudah ada siapa yang mentransfer uangnya dari mana dan untuk apa, itu sudah ada ketemu tersangka. Nah, dugaan korupsinya sendiri banyak sekali, ada 566 miliar gitu. Kemudian ada 71 miliar kontan yang sekarang kita tahan, kita blokir. Nah, saudara, kemarin ada berita kemudian itu Papua mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan karena WTP. Pengelolaan keuangannya tuh WTP 7 kali berturut-turut. Sehingga kenapa korupsi? Berarti salah tuh korupsinya? Enggak. Selama ini orang-orang yang korupsi itu juga kantornya WTP semua. Saya mimpin Mahkamah Konstitusi itu, ya, itu sampai sekarang udah belasan kali WTP, gitu. Tapi ada koruptornya 2. Loh, WTP ada korupsinya enggak? Banyak. Mahkamah Agung tuh sekretarisnya masuk penjara sekarang kan WTP. Mahkamah Agung baru berapa minggu pesta WTP tangkap gitu. Jadi sama dengan Papua ini, karena apa? WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi. WTP itu ya hanya kesesuaian transaksi yang dimasukkan di dalam laporan keuangan, kesesuaian transaksi. Nah, yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan kan beda. Oleh sebab itu di dalam WTP itu mungkin saja ada korupsi karena 3 hal. 1, ada yang tidak ditransaksikan. Ya kan? Tidak ditransaksikan, diawil begitu saja gitu. Kemudian ada kickback. Sudah ditransaksikan, ini mau bangun gedung pasca sarjana Unisma misalnya. Berapa? 500 miliar misalnya. Sudah kontrak benar, pembukuannya benar, tapi ada kickback. Pak, 500 miliar tadi ini saya kembalikan 50 miliar. Itu kickback. Transaksinya udah benar di buku, tapi kickbacknya ketahuan oleh KPK. Itu kickback. Kemudian ada PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di Papua itu banyak sekali. Nah, saudara, yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya
miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang konsumsi. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi karena sudah dulu mendapat TMP namanya, tidak mempunyai pendapat. Ya. KPK dulu pernah meriksa disclaimer, tidak bisa diperiksa. Baru diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Sementara di balik transaksi itu ditemukan oleh KPK, ditemukan oleh PPATK. Nah, jadi Pak, sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan tol dari sana ke itu proyek PUPR pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti itu. Bayangkan 1.000 triliun, 1.007 triliun, gitu. Di situ, kalau saudara lihat perbandingan berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua itu ya. Untuk Papua itu mendapat 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat 10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan Timur yang kaya raya juga itu dan sumbangan yang besar cuma 4,9 juta per kepala penduduk. Aceh 6,9 juta, NTT 4,2 juta. Jadi Papua tuh negara program banyak sekali tapi rakyatnya tetap gitu-gitu. Itu oleh sebab itu kita ambil korupsinya gitu. Jangan main-main, ini penegakan hukum gitu. Penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, itu hukumnya harus ditegakkan seperti itu. Ada tanya? Cukup? Apa?